bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik. Anak, sebelum kita lanjutkan pelajaran, mari kita mulai dengan membaca doa. Silakan yang memimpin doa. Siapa yang siap? Oke, langsung memimpin. Siap, gerak. Memberi salam. Selamat pagi, Pak Sidik. Duduk dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Anak-anak sekalian, sebelum kita lanjutkan lagi, Pak Sidik perlu mengaksenkannya satu per satu. Mulai dari yang dipanggil nanti bisa mengucapkan semangat, gitu ya, atau gembira atau ceria. Kalian pilih salah satu. Ya, semangat, gembira, ceria. Pertama, Alexa. Ceria. Dava. Semangat. Kalila. Ceria. Ajes. Semangat. Kafir. Semangat. Naura. Ceria. Rahma. Ceria. Aulia. Ceria. Dalam pelajaran kemarin kita mempelajari tentang hukum-hukum tajwid dari surat Al-Ma'un. Yang mana yang pertama, idgham itu harus bagaimana? Mendengung. Oke, mendengung. Terus kalau idhar bagaimana? Tenang dan jelas. Terang dan jelas. Ikhfa bagaimana? Sama-sama diberi. Sama-sama diberi. Jadi masih ingat ya pelajaran kemarin? Pak Sidik mau bertanya, kira-kira ciri-ciri orang pendusta agama itu apa? Oke, mengganti anak yatim, betul ya. Seperti dalam surat Al-Ma'un ayat kedua. Bagaimana bunyinya? Dzalika alladzi yaqulul. Terus satu lagi, ada dua. Enggan memberi makan orang miskin. Ya, seperti yang tertera dalam surat Al-Ma'un ayat ke-3. Gimana? Wala yaqutu ala amil miskin. Bagus kita. Terus ini ada yang lebih daripada pendusta agama, yaitu apa? Orang yang celaka. Jadi di atasnya lagi. Ya, itu tanda-tandanya apa? Orang yang celaka. Tanda-tandanya apa? Orang yang berbuat riya. Ya. Riya itu apa? Menampilkan ibadahnya kepada orang lain dengan tujuan agar mendapat pujian. Itu namanya riya. Mengenai tujuan pembelajaran, ya, seperti yang ditampilkan di sini, tujuan
tujuan dari pembelajaran adalah kalian harus tahu nilai-nilai apa itu namanya dari surat Al-Ma'un ya. Terus yang kedua siswa bisa membedakan arti dari pendusta agama dan orang yang celaka. Yang ketiga, siswa bisa mengamalkan nilai-nilai surat Al-Ma'un. Nah, itu tujuan dari pembelajaran. Terus anak-anak, dari nilai-nilai surat Al-Ma'un itu kita laksanakan di dalam kehidupannya nyata. Misal kalau ketemu orang yang miskin, bagaimana tindakannya? Harus memberi. Kalau ada di sekitarmu ya ada anak yatim, nah itu kita harus berbuat apa? Ya berbuat yang baik, tidak boleh dihakimi. Sebelum kita mulai lagi dengan pemutaran video pembelajaran yang lebih semangat, nah dipimpin dulu yel-yelnya. Stand up please. Siapa kita? Anak soleh-soleha. Berprestasi beramal mulia. Kelas 5. Jaya luar biasa. Oke, tepuk tangan semua. Langsung semangat ya, langsung fresh ya. Seperti tadi pas masuk kelas. Oke, selanjutnya Pak Zetik mau menampilkan video pembelajaran. Jadi nanti kalian amati apa yang ditampilkan dalam video pembelajaran. Setelah itu kalian tuliskan pendapat kalian tentang video pembelajaran. Misal dari pembelajaran tersebut, oh saya lebih mengerti Pak tentang surat Al-Ma'un. Oh saya tahu arti dari ria dan sebagainya. Ya, nanti dibagikan oleh Pak Sesi kertas-kertas kecil yang akan kalian tulis pendapat kalian setelah melihat video pembelajaran. Gitu ya. Nanti ditempel di depan. Nanti dibaca Pak Sesi. Oke? Oke, semangat ya. Oke, lanjut langsung Pak Sesi putarkan video pembelajaran. Semoga kita semua berada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang surat Al-Ma'un dan memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya. Namun sebelumnya kita berdoa kepada Allah agar kita senantiasa diberi ilmu yang barokah dan manfaat bagi kita semua. Oke, dari video pembelajaran tadi bisa kita ambil pelajaran. Sudah dicatat semuanya hal-hal pentingnya? Selanjutnya bagaimana pendapat kalian tentang video pembelajaran tersebut? Nah, nanti Pak Sesi akan bagikan kepada kalian kertas-kertas kecil ya, ditulis pendapat kalian tentang apa itu video pembelajaran. Terus nanti ditempelkan di papan ya. Oke. Oke, anak-anak sudah selesai semua menuliskan pendapatnya tentang video pembelajaran.
Papa boleh. Oke, silakan. Tersedia ya. Oke, sudah selesai semua. Akan baca saja. Yang pertama ini videonya bagus dan saya mengerti arti ya. Terus yang kedua penjelasannya sangat bagus tentang masalah agama. Terus apa lagi sih? Saya jadi mengerti arti pendusta agama ya. Terus apalagi di sini saya lebih mudah memahami surat Al-Baqarah. Karena sekalian penting bagi kita untuk mengamalkan dari surat Al-Baqarah. Ya, contohnya pertama harus harus mencintai anak yatim. Ya, karena Nabi sendiri itu termasuk anak yatim yang sejak kecil, sejak umur 2 tahun sudah ditinggal ibunya meninggal, sejak zaman kandungan ayahnya meninggal. Jadi yatim piatu sejak kecil, sejak umur 2 tahun. Itu makanya kita harus mencintai anak yatim piatu, karena anak yatim piatu tersebut juga gambaran dari Rasulullah. Ya. Terus yang kedua harus memberi makan orang miskin, harus memberi orang miskin. Ya. Bisa ada orang yang meminta-minta, itu kita beri agar bisa makan. Terus tidak berbuat ria atau menampilkan kebaikan kita ya, kepada orang lain. Bisa apa itu menyombongkan sholatnya, itu termasuk tidak mengamalkan surat Al-Ma'un. Terus lalai dalam sholatnya, terlambat sekolah itu juga termasuk lalai dalam sholat, tidak menampilkan nilai-nilai sholat. Itu yang karena selanjutnya dari kalian ini akan dibagi pasif menjadi 3 kelompok yang sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan waktu belajar kalian. Yang pertama kelompok auditori, terus yang kedua kelompok kinestetik, dan terakhir kelompok visual. Yang mana nanti kalian akan diberi tugas masing-masing melebar. Nah, sekarang akan saya bagikan nama dan kelompoknya masing-masing. Nanti Pak Sajid akan memberikan tugas dari masing-masing kelompok ya, dari kelompok auditori, kelompok kinestetik, terus kelompok visual. Terus didiskusikan dan dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Terus kemudian nanti akan dipresentasikan di depan. Oke? Nah, mulai dari kelompok auditori. Kelompok auditori tugasnya, jadi auditori ini tugasnya Pak Sesi kasih soal ya. Soalnya berbunyi seperti ini ya. 6 Desember 2024 terjadi banjir yang menimpa desa Slamet dan banyak yang menjadi
korban termasuk siswa SD dan Salem yang kehilangan pakaian dan alat tulis. Atas peristiwa tersebut, sebagai siswa Sumberwono, SDN Sumberwono, apa tindakan kita yang sesuai dengan nilai-nilai surat Al-Mahfuz? Jadi nanti dijawab, terus nanti disampaikan, dipresentasikan di depan, gitu ya. Terus untuk kelompok visual tugasnya membuat poster ajakan untuk teman-teman kita agar teman-teman kita ikut bersedekah pada korban banjir yang ada di Salem itu, ya. Terus untuk kinestesi tugasnya adalah membuat drama tentang penyampaian bantuan kalian ke korban bencana banjir, gitu ya. Oke, silakan dikerjakan terlebih dulu didiskusikan dengan teman-teman. Kelompok auditori ada kesulitan? Tidak. Sudah diselesaikan? Sudah. Oke, ditulis ya. Terus nanti disampaikan di depan. Kalau ada kesulitan, tanya ke Pak Sidik ya. Oke, untuk kelompok visual sudah diselesaikan posternya. Oke, masih proses ya. Nah, tinggal diwarnai itu, diwarnai yang bagus ya. Gambarnya sudah bagus itu, tinggal mewarnai. Nah, nanti biar teman-temanmu yang yang melihat poster ini akan tertarik untuk menyumbang ya atau bersedekah. Oke, dilanjutkan lagi ya. Kalau ada kesulitan tanya ke Pak Sidik. Oke. Nah, ada kesulitan untuk dramanya ini. Nah, kita ya nanti kita kita presentasi di depan, kita drama, sampaikan dramanya biar anak-anak bisa tahu ya gimana cara menyampaikan bantuan. Gitu ya. Sudah selesai semua tugasnya. Sudah, langsung kita sambut tugas dari kelompok auditori. Silakan maju kelompok auditori. Kami dari kelompok auditori menyampaikan hasil diskusi kami. Tugasnya seperti berikut. Tanggal 6 Desember 2024 terjadi bencana banjir yang menimpa desa Salem. Banyak yang menjadi korban akibat bencana tersebut, termasuk siswa-siswa SDN Salem yang kehilangan pakaian dan alat-alat tulis untuk sekolah. Atas peristiwa tersebut, bagaimana tindakan siswa-siswa SDN Sumberwono yang satu kecamatan SDN Salem sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam surat Al-Ma'un? Jawaban kami, satu, mengajak teman-teman satu kelas untuk mengumpulkan bantuan uang atau barang berupa pakaian dan alat tulis, menyampaikan bantuan dari siswa-siswa SDN Sumberwono dan memberi dukungan langsung kepada siswa-siswa SDN Salem. Oke, demikian penampilan dari presentasi kelompok auditori. Gimana untuk kelompok auditori kita kasih apa? Luar biasa. Tepuk tangan. Nah, selanjutnya kelompok visual. Sudah kelompok visual. Oke, lanjut ke depan. Ini karya dari kelompok visual. Silakan dibaca. Mari lanjut kalian bangkit kembali sedekah senyum mereka. Sedekah senyum mereka. Nah,
ini juga dilengkapi dengan gambar, ya, gambar orang yang membutuhkan bantuan pada orang yang jadi korban. Oke, bagus sekali. Nah, untuk kelompok visual kita kasih apa kakak? Luar biasa. Kemudian kami untuk kelompok visual. Anak-anak, kemarin desa tetangga kita mengalami bencana banjir. Nah, apa yang harus kita lakukan? Memberi bantuan. Berupa apa? Pakaian. Lagi, uang. Nah, anak-anak, ayo kita kumpulkan harta kita untuk membantu korban bencana alam. Mari anak-anak ikut ibu menyampaikan bantuannya. Bu, ini ada bantuan dari SDN Sumberwono. Oh, terima kasih ya. Semoga Anda dari SDN Sumberwono dibalas oleh Allah. Amin. Kita kasih apa kelompok kita kasih? Wow, luar biasa. Tepuk tangan. Nah, tadi kita sudah laksanakan kerja kelompok dan presentasi di depan. Ya, ada kelompok auditori yang menyampaikan apa hasil diskusinya, ada kelompok estetik yang menampilkan drama, terus yang terakhir ada kelompok visual yang menampilkan hasil karya poster. Nah, selanjutnya kalian akan mengerjakan pertanyaan-pertanyaan dalam puisi yang nanti akan ditampilkan di depan. Oke, jadi anak-anak nanti akan mengerjakan puisi, terus selanjutnya kalian kerjakan dengan semuanya di masing-masing kelompok. Oke, sekarang disiapkan dulu alat belajarnya, HP atau laptop atau tabletnya. Oke. Oke, jadi hasilnya ya. Jadi yang memenangkan puisi ini adalah yang pertama inisiatif, yang kedua auditori, terus yang ketiga dari visual. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, dari pembelajaran ini ya bisa kita simpulkan bersama bahwa ciri-ciri penista agama adalah yang pertama apa anak-anak? Ngerti? Terus yang kedua, enggak memberi benar orang miskin. Orang yang sholat ciri-cirinya apa anak-anak? Orang yang lalai dalam sholat, terus orang yang berbuat ria, terus juga memberi makan atau memberi bantuan. Itu ya. Dari yang disampaikan tadi, mulai dari awal sampai akhir pasti ada yang hal yang menyenangkan. Kira-kira pas bagian mana? Saat presentasi drama. Oke, pas presentasi drama tadi ya, kelompok Ines itu juga menarik sekali ya, sangat menghibur sekali ya teman-teman. Oke, ada lagi. Saat mengerjakan krisis. Oke, saat mengerjakan krisis, oke, di situ kalian sudah saling berlomba-lomba untuk menjawab menjadi yang terbaik. Oke, anak-anak, pelajaran selesai. Untuk minggu depan pelajaran yang akan kita lalui adalah tentang Asmaul Husna. Jadi untuk minggu depan pelajarannya adalah Asmaul Husna agar kita baca bukunya untuk persiapan minggu depan. Oke anak-anak,
sebelum kita akhiri, mari kita baca doa untuk majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.